Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redi Anggara akan menjelaskan tentang tugas individu bahasa Indonesia yang berkenaan tentang eksplorasi teks. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jenis teks makro dan mikro, penggunaan puebi di dalam teks makro dan mikro, pengembangan paragraf, dan juga kalimat efektif yang terkandung dalam teks genre makro dan genre mikro. Berikut saya telah menyiapkan contoh teks dalam genre makro, yaitu dalam bentuk teks artikel. Selanjutnya saya telah menyiapkan contoh dari teks mikro. Nah, dari kedua contoh teks yang saya berikan, yaitu teks mikro dan teks makro, terdapat perbedaan antara makro dan mikro, yaitu mikro adalah teks yang dapat berdiri sendiri, sedangkan makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Lalu berikutnya yaitu pemakaian puebi di dalam teks makro. Yang pertama itu penggunaan huruf. Ada penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan, yaitu judul. Contohnya itu dalam teks makro, yaitu dalam judul Indonesia Masa Sekarang sebagai negara besar yang kaya akan sejarah. Nah, dalam penulisan judul tersebut dituliskan dengan huruf yang tebal. Berikutnya yaitu huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital yang di sini dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, yaitu contohnya Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah. Yang kedua, masalah demi masalah terus menerpa negeri tercinta ini. Nah, dalam penulisan tersebut di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Penggunaan puebi berikutnya yaitu pemakaian kata. Yang pertama yaitu kata imbuhan. Kata yang ditambahkan pada kata dasar seperti kegemilangan, ditakuti, kemiskinan, bermunculan. Lalu ada juga penggunaan kata ulang. Kata ulang itu pengulangan kata atau unsur kata. Dalam contoh teks makro tadi dapat kita temui contoh pengulangan kata, yaitu bangsa-bangsa. Lalu berikutnya yaitu penggunaan tanda baca. Yang pertama tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah. Nah, dalam kalimat pernyataan tersebut, kata titik diletakkan di akhir kalimat pernyataan. Berikutnya tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, negeri yang kaya, maju, dan ditakuti bangsa-bangsa lain. Penggunaan tanda baca berikutnya yaitu tanda hubung. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya bangsa-bangsa. Lalu ada juga tanda titik dua. Dipakai sebelum untuk ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya nama titik 2 M Alifi Agfareza. Lalu pemakaian puebi berikutnya yaitu pemakaian unsur serapan. Unsur serapan yaitu kata yang berasal dari bahasa asing, kemudian diserap dan diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Contohnya yaitu ekspektasi dan objek yang diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, poin berikutnya adalah pengembangan paragraf. Nah, dalam contoh artikel ini, paragraf yang dimiliki yaitu ada 4 paragraf, ditandai dengan kalimat yang menjurus ke dalam dan ditandai dengan huruf-huruf kapital di awalnya. Lalu kalimat efektif yang terkandung dalam artikel ini yaitu Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sejarah. Berikutnya yaitu penggunaan puebi dalam teks genre mikro. Penggunaan puebi yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat pernyataan. Contohnya yang pertama yaitu Yogyakarta sangat mempesona. Nah, dalam kalimat tersebut huruf Y dalam kata Yogyakarta, dalam kalimat Yogyakarta sangat mempesona itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya yaitu pemakaian kata. Yang kata pertama yaitu kata imbuhan. Contohnya bermain dan merasakan. Lalu ada juga kata ulang yaitu seolah-olah. Lalu penggunaan tanda baca. Yang pertama tanda titik di akhir pernyataan.
Contohnya, Yogya sangat mempesona. Nah, dalam pernyataan Yogya sangat mempesona, di akhirnya diletakkan tanda titik. Lalu ada juga tanda koma, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang menentukan induk kalimat. Contohnya, di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam. Selanjutnya ada juga tanda hubung, yaitu menyambung unsur kata ulang. Contohnya yaitu seolah-olah. Dan ada juga pemakaian unsur serapan, yaitu area, yang diambil dari bahasa asal, yaitu bahasa Inggris. Lalu pengembangan paragraf dalam contoh karangan deskripsi dalam genre mikro, yaitu paragraf yang digunakan hanya satu, dan kalimat efektif dari contoh di atas yaitu Yogya sangat mempesona. Oke, baiklah teman-teman, berakhirlah sudah pemaparan dari saya.